termasuk orang-orang yang selalu mau dan mampu bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu sholawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu orang-orang salih yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita ini bersama keluarga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah, sampun tepang kalian kula napa dereng? Dereng. Padahal kula niku jane pun terkenal lho niku. Kok jenengan dereng tepang kalih kula? Nek dereng tepang berarti kenalan rin. Ada istilah tak kenal maka kenalan. Kenalan rin nembe sayang. Nami kula Muhammad Arif Darmawan. Biasa nek Pak Wenas manggil kula niku Mas Arda. Arda niku Arif Darmawan. Riyen nate pas waktu ajeng pilkada baliho kula teng pundi-pundi. Lah niku kula niku. Jadi baliho sing enten tulisane Mas Arda niku kula. Pengen nyoba-nyoba, ngoten niku ceritane. Oh ternyata dia luar biasa. Gunung Kidul ini luas tenan ternyata. Karena saya habis sekitar 200 baliho, Pak Bu. Kata apa niku 200 baliho niku? Nggih. Nah, kula menika saking nglipar. Nah, aktivitas kula saben dinanipun pengajar di pondok pesantren modern Muhammadiyah Darul Khair. Jadi saya diberi amanah oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Nglipar untuk menjadi pimpinan pondok pesantren sekaligus ngajar di pesantren itu. Santri kula sak menika sampun 307. Kathah nggih. Nah, alhamdulillah. Santri pun saking pundi mawon. Santrinya sudah hampir dari seluruh Indonesia. Sing dereng ning Papua. Papua dereng. Kalau dari Maluku sudah ada, dari Bali sudah ada, dari Sulawesi ada, Kalimantan wonten, Sumatera wonten, dari Gunung Kidul kata. Nah, semoga pesantren kita ini betul-betul mampu mendidik anak-anak bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kula nggih nyuwun tambahin donga. Berikutnya aktivitas yang lain, saya ini diberi amanah oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah dan Kokam nih kok. Saya diberi amanah untuk jadi ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah dan Kokam se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi aktivitas saya selain di Gunung Kidul juga di Jogja, sekaligus mengontrol seluruh kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kontrol nopo kegiatan pemuda Muhammadiyah dan Kokam seluruh DIY. Nah, nonton Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah pagi hari ini diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan panjenengan sedaya. Semoga silaturahim ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini ngaji. Ini triane ngaji kan ini? Ngantos jam pinten biasanya? Jam 7. Berarti masih 50 menit lagi. Mungkin nek pun jam itu jenengan ngacung ngeten Pak Ustadz pun jam itu gek jang leren, ngoten nggih. Nek mboten dilekke mungkin ndak bablas nanti jam 10. Mboten napa-napa. Estu napa mboten niki? Nek sing lendet-lendet kula kinten kuat. Nek sing mboten lendet-lendet
kula yakin mboten kuat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan pagi hari ini kajiannya insya Allah seputar bagaimana sejarah kurban dan apa nanti yang bisa kita ambil pelajaran dari ibadah kurban. Bapak Ibu, sejarah kurban menika sesungguhnya sangat panjang. Kalau ngagem bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih. Nggih. Saniki sinetron kabeh wis nganggo bahasa Indonesia kok, ora mesti nganggo bahasa Jawa kok. Mosok ngaji nganggo bahasa Indonesia ora oleh kan ngoten. Nggih campur-campur. Sejarah kurban menika sangat panjang. Nah, sebelum saya sampaikan sejarah-sejarah dari Quran itu yang dikisahkan kepada kita lewat Nabi Muhammad dan telah dituliskan di Mushaf Al-Quran, maka kita harus tahu dulu apa itu kurban. Saya mencatat Bapak Ibu, Idul Adha itu bagian dari Idul Kurban yang sebentar lagi insya Allah akan kita laksanakan. Tanggal pinten? Tanggal 6 Juni. Kalau puasanya 9 Zulhijjah, yaitu tanggal 5. Kalau nanti sholat Idul Adhanya itu berarti tanggal 6, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, apa makna Idul Adha itu? Id itu artinya kembali. Id itu artinya kembali. Adha itu apa? Kembali memperingati atau merayakan yang namanya syariat adha, syariat penyembelihan hewan kurban. Kapan waktunya? Adha itu masih satu akar kata dengan kata-kata duha. Nate mireng sholat duha, nate mireng surah duha, ad-duha ngertos? Artinya penyembelihan itu secara spesifik dilakukan waktu duha, waktu pagi hari. Pertanyaannya, dilaksanakan sore hari boleh enggak? Boleh. Yang penting di tanggal-tanggal itu 10, 11, 12, 13. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejarah Idul Adha atau kurban itu berawal dari kisahnya siapa? Nah, gitu. Apakah dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail? Iya, tetapi sebelum itu ada yang Allah kisahkan kepada kita lewat Nabi siapa? Nabi Adam dan anaknya. Kalau kita tahu, pernah mendengar Nabi Adam itu punya anak, salah satunya adalah Qabil dan Habil. Nanti mireng nggih? Qabil dan Habil. Kedua anak ini ternyata diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mempersembahkan, untuk mengorbankan apa yang dia miliki. Nah gitu. Nah, yang dimiliki Qabil apa? Yang dimiliki Qabil saat itu, karena Qabil ini petani, pekebun, maka yang dia punyai adalah hasil panen perkebunannya. Nah, yang Habil itu adalah peternak. Maka yang dikorbankan, yang dipersembahkan kepada Allah adalah hewan ternak. Ternyata di dalam Al-Quran itu yang nanti akan saya bahas lebih lanjut kalau waktunya masih cukup. Ternyata yang diterima dari kedua anak Nabi Adam ini yang mana? Ternyata yang diterima adalah korbannya atau persembahan kepada Allah berupa hewan ternak. Miliknya siapa? Miliknya Habil. Nah, yang Qabil gimana? Yang Qabil ditolak sama Allah. Pertanyaannya, kenapa yang satu diterima, yang satu ditolak? Oh nih.
Kenapa yang satu diterima, yang satu ditolak? Karena ternyata yang ditolak itu dia tidak ikhlas memberikannya atau mempersembahkannya kepada Allah. Yang diberikannya juga bukan panenan yang terbaik. Ibaratnya kacang ngoten niku sing gombong-gombong ngoten niku lah. Ibaratnya niku jagung ya sing ora utuh. Bugang-bugang ngoten mawon. Nek kuwi dhewe ya sing alah sing tipis-tipis ora sing mulus-mulus ngoten niku. Nek pari ya berarti parine ora sing apik. Niku. Sing umpamane beras ngoten ya sing menir-menir ngoten mawon. Itu dipersembahkan untuk Allah. Maka kemudian kita lihat yang Habil, ternyata dia mempersembahkannya yang terbaik. Dari hewan ternaknya itu dipilih, umpamane ana 10, dipilih sing paling apik. Dari 10 itu yang mana? Akhirnya dipersembahkan kepada Allah. Nah, menurut riwayat, taunya diterima dan tidak bagaimana? Kan jadi pertanyaan nih Pak, kok ngerti iki ditampa, iki kok ditolak? Ngertine kok ngendi? Ternyata banyak riwayat yang menyampaikan bahwa kalau korbannya atau persembahannya seseorang, dalam hal ini Qabil dan Habil itu nanti diterima Allah, maka Allah menunjukkan dengan cara ternyata hewan korban yang dipersembahkan kepada Allah itu kena bledek duar ngoten niku. Ada yang menyebutkan riwayat nanti binatang itu akan tersengat oleh api, bahasanya ngoten niku. Nah, kalau kita membicarakan api sekondur itu berarti bledek. Itu menunjukkan pada saat itu kalau korbannya Habil itu diterima sama Allah, yang korbannya Qabil tidak diterima sama Allah. Lantas apa yang terjadi? Ketika korbannya Qabil tidak diterima sama Allah, lantas Qabil ini merasa iri, punya hasad, punya anggapan yang nggak baik sama Allah. Akhirnya dalam ayat itu disampaikan la'aqtulannak, bahasanya itu, saya akan membunuhmu wahai Habil. Kenapa? Karena dia iri, korbannya Habil, persembahannya Habil itu diterima oleh Allah, sedangkan punya Qabil tidak diterima oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia berkembang. Proses bagaimana persembahan dari anaknya Nabi Adam yang namanya Habil dan Qabil ini ternyata diikuti oleh orang-orang pada masa itu dan masa-masa yang akan datang. Hingga pada suatu ketika orang itu punya keinginan untuk menunjukkan rasa syukurnya karena sudah diberi sesuatu oleh Tuhan, dalam hal ini Allah, atau mereka yang tidak menganggap bahwa Allah itu Tuhan, ya berarti Tuhan mereka. Maka manusia itu kalau pengen mengikuti kisah-kisah orang-orang terdahulu, maka orang-orang itu menyediakan bentuk pengorbanannya atau persembahannya. Saya ingin sedikit cerita. Di Mesir kuno zaman dulu, yang dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka itu adalah wanita-wanita cantik yang dihanyutkan di Sungai Nil. Di bagian dunia yang lain, bukan dunia lain itu bukan dunia gaib loh, tapi di alam yang lain ada juga persembahan mereka itu adalah bayi-bayi yang dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Karena apa? Para manusia ini merasa harus ada sesuatu yang aku berikan juga kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepadaku sesuatu yang banyak. Nek cara uni dhewe ngoten niku menunjukkan rasa syukur. Nah, bahasane ngoten niku. Ning nek wong ora beriman karo Allah,
Mereka mengatakan saya harus mempersembahkan sesuatu kepada Rabbku. Ada juga Bapak Ibu di daerah mana saya catat di Irak itu ada orang-orang Hanaan. Itu mereka punya dewa namanya dewa Baal. Persembahan mereka itu bayi laki-laki. Jadi nek anten bayi laki-laki sing dianggap nanti harus sudah waktunya mempersembahkan bayi itu kepada Tuhan mereka atau dewa mereka itu, bayi itu dipersembahkan. Bahkan kalau kita dulu sering lihat film itu, ada orang kemudian ditangkap, terus dibawa oleh rombongan orang-orang yang mungkin ada di suku-suku tertentu, akhirnya orang itu dipersembahkan untuk Tuhannya. Leres ya? Pernah lihat seperti itu? Oh? Itu ternyata Pak Bu, tidak bisa lepas dari yang namanya manusia itu ingin mengorbankan apa yang dia punya sebagai bentuk wujud dalam tanda kutip rasa syukur mereka kepada Tuhan yang dia percayai atau dewa-dewa yang mereka percayai. Nah, pada titik tertentu puncaknya, nah ini nanti akan nyambung pada Nabi Ibrahim, karena saat ini saya akan berbicara tentang sejarah kurban itu. Puncaknya manusia itu kemudian berpikir, mosok kurban dinggo Tuhan kok gur seko hasil panen, kok gur seko hewan ternak. Bisa nggak kira-kira kurbannya itu adalah manusia? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Akhirnya betul, di beberapa waktu yang lama, ketika mereka mempercayai terhadap dewa-dewa mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu, yang mereka persembahkan tidak lain, mereka mempersembahkan manusia yang dianggap paling pinter, paling baik, dipersembahkan oleh Tuhan-Tuhan mereka. Dengan cara apa? Diikat di kayu-kayu yang besar, diikat di tempat yang mereka anggap keramat sebagai bentuk peribadatan mereka. Nek cara sakniki ngoten mungkin ana watu gede sing mungkin dianggap sakral ngoten niku, gitu. Terus akhirnya wong niku dipersembahke dipali nang watu gede niku. Dicencang teng watu gede niku untuk apa? Sebagai isyarat atau simbol persembahan terbaik dari kaum itu kepada Tuhannya. Dugi mriki mboten bingung kan iki? Mboten. Nah, Allah ternyata ingin kemudian menghadirkan syariat terbaiknya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara menghadirkan peristiwa untuk menutup peristiwa yang kemudian jahiliyah itu, dengan peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Oh, ini menarik. Allah ingin menghapus bagaimana pikiran orang agar tidak kembali lagi mempersembahkan manusia, tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim justru untuk kemudian menyembelih anaknya. Oh, ini menarik nih. Apa kira-kira Allah ini dukung ngono kuwi? Nek ngono berarti itu sapa sing pengen dipersembahkan iki? Ayo angkat tangan sing pengen. Sing pengen dadi persembahan angkat tangan iki. Ayo. Nek biyen mboten enten sejarah Nabi Ibrahim ngoten iki, awake dhewe gawat lho niku, Pak. Iso-iso sing ketok ganteng, sing ketok ayu niku dipersembahkan mengke. Lah kula wedi lho niki wong tua ganteng. Ini bercanda nih kan. Nek niku dadi kedadean tenan, belum dihapuskan sama Allah pikiran orang-orang seperti itu, Pak. Bisa jadi sampai di tempat kita. Persembahan terbaik itu adalah mempersembahkan manusia. Oh nih, atau kurban terbaik bagi Allah itu kurban manusia. Tapi Allah berkehendak lain. Eksistensi manusia itu atau keberadaan manusia itu betul-betul Allah jaga. Karena Allah menghendaki alam dunia ini yang menjadi khalifatullah itu ya manusia. Khalifatullah fil ard, mengganti
bagaimana bisa mengurus dunia ini, bagaimana bisa mengatur dunia ini, salah satunya lewat perantara manusia-manusia yang Allah ciptakan. Karena manusia itu adalah fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaannya Allah. Nah, saya lanjutkan. Kisah Nabi Ibrahim itu didasari dengan salah satu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim lewat surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi saat itu, perkembangan dunia saat itu masih seperti masa-masa benar-benar jahiliyah. Yang dipersembahkan pada Tuhan itu manusia seperti yang tak ceritakan tadi Bapak Ibu. Tapi kemudian ayat ini turun untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia bahwa persembahan terbaikmu bagi Tuhanmu itu, bagi Allah itu bukan manusia. Tapi nanti Allah ganti Ismail itu dengan seekor domba. Kenapa kok seekor domba? Kok ora seekor sapi? Kok ora kebo? Kok ora onto? Kenapa kok domba? Lah nanti. Nah, saya akan sampaikan lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ibrahim itu menunggu lama, tidak punya keturunan. Dengan istri pertamanya itu tidak punya keturunan. Lantas secara singkatnya, istrinya itu mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk kemudian nikah kembali. Nikah yang kedua. Dari pernikahan yang kedua dengan Hajar itu kemudian dapatlah anak keturunan yang lama dinanti nggak dapat anak-anak itu. Akhirnya lahirlah yang namanya Ismail. Ternyata setelah punya Ismail itu, istri pertamanya kemudian punya anak namanya Ishak dari Sarah itu. Sarah namanya. Saya tidak akan berbicara Sarah dan Ishak, tapi saya akan berbicara tentang Hajar, Ismail dan Ibrahim. Dan nanti nyambung Bapak Ibu dengan kenapa Allah memerintahkan untuk menyembelih anak itu. Nah, ketika anak itu dalam keadaan sa'ya itu artinya dia sudah bisa diajak untuk bekerja. Ibarat bocah sakniki niku wis iso dikongkon tuku gula teh neng warung, ngoten mawon wis, gampangane. Berarti niku cah umuran SD lah, ngoten mawon to. Wis ngerti duit, gitu. Dikai 10.000 ora gelem, kai 100.000 lagi gelem. Lah niku mun sa'ya maksudnya niku. Nek cah dikai duit 10.000 ditampa 2.000 ditampa, kai 100.000 ditampa, niku urung sa'ya. Ibaratnya ngoten mawon. Sudah saatnya disuruh ke warung itu bisa diajak nyapu sidik-sidik iso. Kok tiba-tiba Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Lewat apa? Lewat mimpi. Pertanyaannya, kenapa kok lewat mimpi, Ustaz? Karena Nabi itu Bapak Ibu mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham itu dari mimpi-mimpi mereka. Nek awake dhewe nggih ora. Sebab awake dhewe niku dudu nabi. Kadang-kadang awake dhewe niku akeh mimpi buruke timbang mimpi baike. Kan ngoten? Nggih. Nah, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya, wahai anak yang aku cintai, yang aku banggakan. Bahasanya itu bukan ya ibni, itu mboten, tapi ya bunayya. Bahasa ya bunayya itu menunjukkan bahwa Ibrahim itu sangat sayang banget kepada Ismail anaknya itu. Kenapa dikatakan sayang? Loh, gimana ndak sayang? Hampir sekitar 80 tahun beliau ini menunggu dapat keturunan, tapi ternyata Allah hadirkan di masa senjanya beliau. Hingga akhirnya anak itu menjadi anak yang disayang banget sama ayahnya. Ya bunaya, ini arafil manam, aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, aku dikon Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fangdur madza taro, nek aku wis crita karo kowe le,
aku ngimpi Allah menyuruhku untuk menyembelihmu, kira-kira pendapatmu piye? Ngoten niku kira-kira. Jadi diundang bapake, lingguh neng ngarepe, diomongi, "Le, mambingi aku ngimpi. Jarene Allah kowe kon mbelehi, kira-kira kepiye le?" Ngoten niku bahasan. Iya ngalah mesake nggih kira-kira ngoten niku. Apa jawab anaknya? Ya abati. Bukan ya abi, ning ya abati. Bedane napa? Nek ya abi, wahai bapakku niku enggak ada kata sayangnya. Nek ya abati, wahai ayah yang aku banggakan, yang aku cintai, gitu. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhanmu kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku, kamu wahai ayahku akan mendapatiku, aku ini termasuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam hal apa? Menerima titah dari Sang Maharaja, yaitu Allah. Berarti ayahnya itu diperbolehkan Bapak Ibu untuk menyembelih Ismail. Singkat kisahnya, jam 6:30. Singkat kisahnya, kenapa ayat ini turun? Ternyata Allah menginginkan orang-orang itu melihat. Apa yang harus dilihat? Yang harus dilihat adalah iki lho, sing mbok anggap mempersembahkan terbaik untuk Tuhan itu adalah manusia. Ning saiki deloken, di hari ini aku sampaikan kepada kalian yang beranggapan bahwa kurban terbaik, persembahan terbaik itu manusia, itu salah. Kenapa salah? Lihat, aku nyuruh Ibrahim untuk membelih anaknya di sebuah tempat, anaknya dituntun, terus kemudian diletakkan pelipisnya itu di pangkuannya. Lajeng niku pun teng gulune, tiba-tiba Allah kemudian ganti itu menjadi seekor hewan. Menggantinya Allah dengan seekor hewan itu ayatnya pun mboten sah takon carane piye. Sinten sing ngajeng takon? Kok nggih mboten saged jawab niku. Niku. Nek